Uang baru saja masuk, saldo rekeningmu masih cukup. Tapi entah kenapa pikiranmu sudah sampai di akhir bulan. Kalau nanti ada kebutuhan mendadak bagaimana? Kalau pemasukan berikutnya terlambat bagaimana? Kalau uang ini tidak cukup, kamu membuka mobile banking, melihat saldo, menutupnya. Beberapa saat kemudian membukanya lagi. Angkanya belum berubah, tetapi perasaanmu sudah berubah. Kalau setiap hari kamu melakukan ini, sebenarnya apa yang sedang kamu latih? Memikirkan uang tentu bukan sesuatu yang salah. Kita perlu menghitung pengeluaran, membayar tagihan, dan mempersiapkan masa depan. Jadi ini bukan tentang berhenti peduli terhadap uang. Yang menarik adalah ketika kita sudah melakukan apa yang memang perlu dilakukan, tetapi pikiran masih terus kembali kepada bagaimana kalau tidak cukup. Kita belum kehilangan pekerjaan, tetapi sudah membayangkan kehilangan pekerjaan. Uang belum habis, tetapi sudah membayangkan rekening kosong. Masalah belum terjadi, tetapi tubuh kita sudah bereaksi seolah masalah itu sudah terjadi. Dan mungkin tanpa sadar, kita bukan hanya memikirkan tentang uang, kita sedang melatih cara tertentu untuk mengalami uang. Disinilah gagasan Neville Goddard menjadi menarik. Neville banyak berbicara tentang state, keadaan batin yang kita tempati. Bukan hanya satu pikiran yang muncul sesekali, tetapi keadaan dari mana kita melihat kehidupan. Bayangkan seseorang yang setiap hari berpikir, uang saya jangan sampai habis. Bagaimana kalau bulan depan kurang? Jangan sampai ada pengeluaran mendadak. Satu pikiran seperti ini tentu saja manusiawi. Tetapi jika terus diulang, yang menjadi semakin familiar bukan hanya kalimatnya. Keadaan di balik kalimat itu ikut menjadi familiar. Keadaan berjaga-jaga, mengantisipasi kehilangan, selalu mencari kemungkinan buruk. Dan mungkin pertanyaan yang lebih menarik bukan apakah pikiran ini akan membuat saya kaya atau miskin, tetapi seperti apa rasanya hidup ketika saya selalu berhubungan dengan uang dari posisi takut kehilangan. Coba lihat kehidupan sehari-hari, kamu menerima pemasukan. Belum sempat merasakannya, pikiran langsung menghitung. Sewa, cicilan, tagihan.
kebutuhan keluarga, dan uang yang baru saja masuk seolah-olah menjadi sesuatu yang akan pergi. Atau saldo turun sedikit, tidak ada keputusan yang perlu dibuat, tetapi tangan langsung mengambil ponsel dan mengecek rekening. Bukan karena angkanya berubah, mungkin karena kamu mencari rasa aman. Disinilah kita bisa membedakan dua hal. Perencanaan bertanya, apa yang perlu saya lakukan? Sedangkan kecemasan yang berulang bertanya, bagaimana kalau sesuatu yang buruk terjadi? Perencanaan menghasilkan tindakan. Kecemasan bisa terus berputar, bahkan ketika tidak ada tindakan baru yang diperlukan. Dan ketika pola itu berulang, kita semakin terbiasa menjalani hubungan dengan uang dari tempat yang selalu kurang, takut kehilangan. Ini menarik karena kita biasanya mengira latihan terjadi ketika kita sengaja melakukannya. Padahal sesuatu juga bisa menjadi latihan karena terus kita lakukan tanpa sadar. Setiap kali saldo turun sedikit, kita panik. Setiap pemasukan terlambat, kita membayangkan yang terburuk. Setiap kali menerima uang, kita langsung memikirkan kapan uang itu pergi. Lama-lama bukan hanya uang yang kita perhatikan. Kita menjadi terbiasa mengalami uang melalui kemungkinan kehilangan. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih berguna bukan bagaimana supaya saya berhenti takut, tetapi apa yang sebenarnya saya latih setiap kali ketakutan itu muncul. Dan mungkin jawabannya cukup sederhana. Kalau setiap hari kamu takut kehabisan uang, kamu mungkin bukan sedang melatih cara mendapatkan uang lebih banyak. Kamu sedang melatih dirimu untuk mengalami uang melalui rasa takut kehilangan. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, hanya untuk menyadarinya. Sekarang coba lihat satu kejadian terakhir ketika kamu takut kehabisan uang. Tidak perlu mengubahnya, cukup lihat. Mungkin ketika melihat saldo, menerima tagihan, atau memikirkan pemasukan bulan depan. Lalu perhatikan apa yang terjadi sesudahnya. Apakah kamu langsung melakukan sesuatu yang memang perlu dilakukan, atau pikiranmu mulai membuat berbagai kemungkinan? Kalau ini terjadi, kalau itu terjadi, bagaimana nanti? Perhatikan tubuhmu, nafasmu, dada, perut, dorongan untuk segera memeriksa sesuatu tidak perlu dilawan.
Karena mungkin ada satu perbedaan kecil yang sekarang terlihat. Masalah nyata membutuhkan tindakan. Ketakutan tentang masalah yang belum terjadi seringkali hanya membutuhkan kesadaran. Jadi lain kali ketika pikiran muncul, bagaimana kalau uang saya habis? Berhenti sebentar, tanyakan, ini membutuhkan tindakan atau hanya membutuhkan perhatian? Misalnya saldo rekeningmu turun. Kalau memang ada tagihan yang harus dibayar, lakukan, buat keputusan. Kalau ada pengeluaran yang harus dikurangi, kurangi. Kalau ada pemasukan yang perlu dicari, pikirkan langkahnya. Itu tindakan. Tetapi setelah semuanya sudah diperhitungkan dan tidak ada keputusan baru yang perlu dibuat, kamu tidak harus terus duduk bersama skenario buruk yang sama. Kamu bisa mengatakan, saya tidak perlu menyelesaikan masa depan di kepala saya hari ini. Lalu kembali ke apa yang sedang di depanmu. Bukan afirmasi, bukan pura-pura semuanya aman, bukan keyakinan bahwa uang pasti datang. Hanya sebuah keputusan kecil. Bertindak ketika memang ada yang perlu dilakukan, dan berhenti mengulang ketakutan ketika tidak ada. Mungkin keadaan keuanganmu memang belum seperti apa yang kamu inginkan. Mungkin pemasukanmu belum cukup. Mungkin ada tagihan yang sedang menunggu. Kita tidak perlu menyangkal semua itu. Tetapi ada sesuatu yang mulai bisa kita lihat dengan lebih jernih. Berapa kali kita pergi ke masa depan hanya untuk mengalami sesuatu yang belum terjadi? Neville mengajak kita memperhatikan keadaan batin yang kita tempati. Dan mungkin dari sana kita bisa mengambil sesuatu yang sederhana. Kita tidak harus menunggu keadaan berubah untuk menyadari bagaimana kita sedang mengalaminya. Uang mungkin memang belum bertambah, masalah mungkin memang belum selesai, tetapi kita tidak harus membuat diri kita mengalami kehilangan sebelum sesuatu benar-benar hilang. Uang belum tentu habis hari ini. Jangan biarkan pikiranmu menghabiskan berkali-kali. Kalau kalimat ini terasa dekat dengan pengalamanmu, tulis di kolom komentar. Saya tidak harus mengalami masa depan hari ini. Dan kalau kamu mau melanjutkan perjalanan memahami Neville, manifestasi dan pengalaman manusia dengan cara yang lebih jujur dan membumi, subscribe Rahasia Semesta.